Jenis dimensi. Dimensi dalam Revit mengukur banyak hal, tidak hanya jarak dua titik saja, tetapi posisi koordinat, kemiringan, level lantai, dan maupun sudut. Walaupun jenis dimensi ini sudah sangat banyak, tetapi kadangkala standar penampilan yang dibutuhkan sehari-hari itu tidak sama dengan standar tampilan yang ada dalam standar Revit. Contoh, penamaan ruangan yang di bawahnya terdapat keterangan permukaan tinggi level lantai struktur dan level finishing. Terdapat berbagai macam cara membuat dimensi, tetapi prinsip utamanya adalah, pertama, dimensi ini dibuat pada posisi view, sehingga dibuat dengan working plane annotation, sehingga dia mengikuti ukuran pada saat dimensi itu dicetak. Jika menginginkan pembuatan dimensi pada gambar perspektif atau isometri, kita harus tentukan terlebih dahulu working plane aktifnya. Dimensi adalah sistem family, sehingga kadangkala setup dimensi terdapat perbedaan antara jenis satu dan jenis lainnya. Tetapi walaupun berbeda, mereka tetap ada benang merahnya. Yang pertama, dimensi align, yaitu mengukur sisi miring atau tegak dari dua sisi. Linear, yaitu mengukur tegak, horizontal atau vertikal dari dua titik atau sisi. Contoh penggunaan dimension yang pertama kita align. Nah, ini di sini kita bisa disesuaikan dengan kemiringan. Simple, seperti pada AutoCAD. Dia disesuaikan dengan kemiringan apa yang kita ukur. Bisa single, bisa multiple. Pemilihan dimensi ini tidak harus manual, bisa juga semi otomatis. Dengan cara pick, kita pilih entire walls atau bukan, dan optionsnya. Di sini kita memilih ujung-ujungnya dan entire wall. Jadi dia secara otomatis mengukur entire wall. Kalau kita berdasarkan opening dan berdasarkan center, dia akan mengukur berdasarkan center dan center-centernya. Ini cukup baik, tapi apabila kita membutuhkan bukaan bersih, itu kita bisa opening, pilih yang width, dan dia akan mengukur width-nya, ujung-ujung dari bukaan. Selanjutnya, jika kita memilih berdasarkan intersect walls, jadi ukurannya, hubungan atau intersect antar wall, maka dia akan membuat ukurannya berdasarkan intersect tersebut. Yang menjadi kendala kadangkala kita mau mengukur sesuatu yang lebih spesifik. Oleh sebab itu, gunakanlah tab untuk mencari ujung dari benda yang mau kita ukur sampai mengeluarkan dot. Jadi kita tab terus sampai mengeluarkan dot. Ini berlaku untuk pengukuran dimensi yang secara horizontal atau yang secara align. Bisa dua-duanya bisa dipergunakan pakai tab ini. Biasakanlah pergunakan dimensi ini secara otomatis sehingga kita dalam memberikan dimensi lebih efektif. Dimensi angular adalah mengukur sudut. Dimensi radial atau diameter adalah untuk mengukur radius atau diameter suatu arc atau garis lengkung. Arc length adalah untuk mengukur panjang lengkungan. Di sini kita sekarang mengukur untuk kemiringan length. Intinya sama, yaitu kita bisa mencari sudutnya yang kita maksud. Jika menginginkan yang lebih detail, kita bisa menggunakan tab atau secara otomatis centerline. Tergantung dari settingan yang kita buat. Demikian juga mengukur diameter atau radius. Spot elevation itu mengukur tinggi dengan acuan level 0 dari lantai. Sedangkan spot koordinat hampir sama dengan spot elevation, yaitu mengukur koordinat. Untuk mengukur koordinat ini dengan tepat, maka sistem koordinat ini harus diatur terlebih dahulu sesuai dengan sistem koordinat dunia. Dan untuk pengaturan koordinat ini diterangkan pada kesempatan lainnya. Spot slope, yaitu mengukur kemiringan. Kemiringan di sini adalah kemiringan permukaan. Sehingga pastikan view yang ditampilkan adalah bukan wireframe,
tetapi view yang bisa mendeteksi permukaan, yaitu height dan lain-lain. Selain daripada itu, pastikan juga select elemen by face. Mengukur secara permukaan. Nah, untuk mengukur permukaan, kita harus bisa mengaktifkan permukaan yang kita select. Caranya, yaitu kita harus bisa men-select by face. Dan pastikan permukaan yang kita select itu memiliki kemiringan. Kita bisa memeriksanya terlebih dahulu. Setelah itu, kita bisa menggunakan slope, dan dia akan otomatis mendeteksi slope-nya atau kemiringan dari permukaan. Atau jenis lain adalah mendeteksi ketinggian. Sekali lagi, pastikan permukaannya ini bisa terdeteksi. Dan ini tergantung dari view yang kita pergunakan. Pastikan menggunakan hidden line atau shaded, sehingga permukaan yang kita ukur itu dapat terdeteksi oleh icon kita. Jika tidak, yang terdeteksi hanya tepiannya saja. Kadangkala apa yang kita butuhkan Revit tidak bisa mensuplai, tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan sama sekali. Kita bisa memodifikasikannya. Contoh yang sering kita pakai adalah Revit tidak mengaplikasikan secara langsung pemberian nama ruangan yang di bawahnya terdapat keterangan FFL dan SFL, Finish Floor Level, dan Structure Finish Level. Untuk membuat keterangan seperti ini, sebenarnya ini terdapat dua jenis fungsi. Yang pertama adalah terkait dengan room tag, dan yang kedua adalah spot elevation. Dan untuk information membuat room tag ini dapat dilihat dari penjelasan room tag dan area. Sehingga dalam membuat keterangan ini terdapat dua tahapan, yaitu pertama pemberian room tag-nya, yang kedua baru elevation-nya. Untuk informasi spot elevation, pastikan kita menggunakan display elevation dan pilih top and bottom elevation. Ini untuk menampilkan elevasi posisi atas benda dan bawah. Ini untuk mewakili FFL dan SFL-nya level suatu benda. Setup untuk informasi level dengan spot elevation. Jika menginginkan menampilkan informasi finish floor level dan SFL secara bersamaan, pastikan nanti yang akan dipilih adalah finishing floor. Jadi mendeteksi finishing floor dengan spot elevation top and down. Maka dia akan mendeteksi permukaan maupun level bawah permukaan benda floor finishing tersebut. Harus dipastikan lagi bahwa yang dipilih adalah finishing floor, bukan benda yang lainnya. Tetapi jika untuk mendeteksi permukaan floor yang terekspos, contoh ini adalah structural floor, maka informasi yang dikeluarkan hanyalah SFL. Dengan fungsi spot elevation, pilihlah structural floor tersebut dan diset untuk mendeteksi hanya untuk bagian top permukaan lantai struktural tersebut. Penggunaan ladder akan mempengaruhi proses pembuatan, satu klik atau dua klik. Yang terpenting adalah klik pertama, adalah posisi di mana dia diukur. Dan klik kedua adalah posisi dari keterangan level tersebut. Pada saat klik kedua, terdapat 4 pilihan posisi, yaitu A, B, C, dan D. Sehingga menghasilkan 4 alternatif posisi untuk level. Setelah keanehan muncul, teks yang cocok dengan simbol hanya di area A dan B, sedangkan di C dan D tidak cocok. Sehingga pastikan klik kedua itu di area di atas dari titik pertama. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, sebab kadangkala kita menginginkan informasi level terdapat di bawah titik pengukuran, yaitu di C dan D. Bagaimana mengakalinya? Kendala penggambaran. Terdapat perbedaan tampilan pada saat kita menampilkan level di bagian atas atau di bagian bawah dari titik penentuan level tersebut. Hal ini menghasilkan peletakan informasi level yang tidak konsisten, seperti hal ini.
Oleh sebab itu, ini dapat diatasi dengan membuat beberapa jenis family untuk mengakomodasikan hal tersebut. Dengan cara membuat family khusus untuk keterangan di bagian atas atau keterangan di bagian bawah dari level yang diukur. Di sini terlihat jelas apabila kita memberikan elevasi. Lihat di sini. Apabila kita memberikan keterangan di kanan atas atau kanan bawah, maka posisi teksnya tuh ada yang benar, ada yang tidak. Dan ini harus disesuaikan dengan pemilihan family-nya. Contoh hal ini supaya bentuknya simbolnya sempurna, laddernya bisa dimatikan, dan gunakan top and bottom sebab dia mendeteksi atas bawah. Dan yang diselect adalah finishing, bukan structural floor. Pastikan family type-nya dan jenisnya untuk membuat keterangan ini. Jika kita mau mengukur untuk structural floor, maka kita bisa menggunakan prinsipnya sama. Kita mencari structural floor, tetapi yang dipilih jangan top and bottom. Pilih sesuai dengan kebutuhan, yaitu top. Tools ini tidak hanya menginformasikan secara denah, tetapi juga bisa untuk menginformasikan secara tampak dan potongan, selama kita bisa memilih benda yang dimaksud. Level ini spot elevation tidak harus untuk denah, bisa juga untuk tampak dan potongan. Prinsipnya sama, kita mesti pilih posisinya dulu yang akan kita rencanakan. Ini kita posisinya kanan bawah, maka pastikan family-nya yang di kanan bawah. Tapi kalau kanan atas, pastikan kita pilih yang kanan atas. Demikian juga top and bottom-nya disesuaikan dengan kebutuhan penggambaran.